Pernahkah kamu merasa tiba-tiba saja hidupmu jadi pusat perhatian? Mungkin kamu baru saja mencapai sesuatu yang luar biasa. Mungkin kamu baru saja memulai sebuah bisnis yang akhirnya viral. Atau mungkin kamu hanya menjadi diri sendiri dan entah kenapa orang-orang mulai memperhatikan. Tiba-tiba namamu disebut di banyak tempat, notifikasi di ponselmu tak henti-hentinya berbunyi. Dan rasanya setiap mata tertuju padamu. Rasanya luar biasa bukan? Tapi di saat yang sama, bisa jadi sangat menakutkan. Perasaan ini campur aduk. Ada rasa bangga, bahagia, dan validasi yang luar biasa. Akhirnya, kerja kerasmu diakui. Akhirnya, suaramu didengar. Tapi di balik semua itu, ada juga tekanan yang muncul. Tekanan untuk selalu tampil sempurna. Tekanan untuk tidak membuat kesalahan. Ada ketakutan kalau satu langkah salah saja bisa menghancurkan semua yang sudah kamu bangun. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah aku siap untuk semua ini? Apakah aku pantas mendapatkan perhatian ini? Wajar sekali merasa seperti itu. Ketika kita melangkah ke panggung yang lebih besar, sorotan lampu bisa terasa menyilaukan. Kita mulai khawatir tentang apa kata orang. Kita membandingkan diri kita dengan ekspektasi orang lain yang seringkali tidak realistis. Kita takut dihakimi, dikritik, atau bahkan dibenci. Perlahan tapi pasti, suara-suara di luar sana mulai menenggelamkan suara hati kita sendiri. Kegembiraan awal, karena dikenal banyak orang, bisa berubah menjadi beban kecemasan. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Dikenal oleh banyak orang bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk memberikan dampak yang lebih besar. Kesempatan untuk menyebarkan pesan positif. Kesempatan untuk menginspirasi lebih banyak orang dengan ceritamu, dengan karyamu, dengan siapa dirimu sebenarnya. Anggap saja ini adalah panggung yang lebih luas untuk menyuarakan apa yang kamu yakini. Kunci untuk menghadapi fase baru dalam hidup ini adalah dengan tetap berpijak pada tanah. Ingat kembali, kenapa kamu memulai semua ini? Apa tujuan awalku? Apa nilai-nilai yang aku pegang teguh? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah kompasmu. Ketika badai kritik datang, atau ketika kamu merasa tersesat dalam lautan ekspektasi, kompas inilah yang akan menuntunmu kembali ke jalan yang benar. Jangan biarkan popularitas mengubah siapa dirimu. Justru, gunakan popularitas itu untuk memperkuat jati dirimu. Penting juga untuk membangun sistem pendukung yang kuat di sekitarmu. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenalmu jauh sebelum dunia mengenalmu. Keluarga, sahabat sejati, mentor, mereka adalah orang-orang yang akan memberimu perspektif yang jujur. Mereka akan mengingatkanmu untuk tetap rendah hati saat kamu terbang tinggi. Dan mereka juga yang akan mengangkatmu saat kamu jatuh. Mereka mencintaimu bukan karena pencapaianmu, tapi karena siapa dirimu. Kehadiran mereka adalah jangkar yang membuatmu tetap stabil. Belajarlah untuk memilah mana masukan yang membangun dan mana yang hanya sekadar kebisingan. Tidak semua kritik itu buruk. Beberapa di antaranya bisa menjadi bahan bakar untuk kita tumbuh menjadi lebih baik. Tapi kamu juga harus belajar untuk mengabaikan komentar-komentar negatif yang tidak berdasar, yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan. Mentalmu adalah aset yang paling berharga. Lindungi itu dengan baik. Jangan biarkan kebencian orang lain meracuni pikiranmu. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan itu tidak apa-apa. Dan yang paling penting, jangan lupakan dirimu sendiri. Di tengah kesibukan membalas komentar, menghadiri undangan, dan menciptakan konten baru, luangkan waktu untuk dirimu. Waktu untuk diam. Waktu untuk terkoneksi kembali dengan batinmu. Lakukan hal-hal yang kamu sukai, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau citra publikmu. Entah itu membaca buku, berjalan-jalan di alam, atau sekadar menikmati secangkir teh dalam keheningan. Momen-momen inilah yang akan mengisi ulang energimu dan menjaga kewarasanmu. Ingat, kamu tidak perlu menjadi pahlawan super yang sempurna.
Kamu adalah manusia. Kamu boleh berbuat salah. Kamu boleh merasa lelah. Kamu boleh berkata tidak. Menunjukkan sisi rentanmu justru membuatmu lebih terhubung dengan orang lain. Mereka akan melihat bahwa di balik semua pencapaian itu, ada seorang manusia biasa yang juga berjuang. Sama seperti mereka, autentisitas adalah magnet terkuat yang kamu miliki. Jadi, saat kamu merasa dunia sedang memperhatikanmu, jangan lari, jangan sembunyi. Hadapi dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Ini adalah babak baru dalam petualangan hidupmu. Ini adalah bukti bahwa kamu telah bertumbuh. Kamu telah melakukan sesuatu yang berarti. Terimalah perhatian ini sebagai anugerah. Gunakan panggung ini dengan bijak. Teruslah berkarya. Teruslah menginspirasi. Dan yang terpenting, teruslah menjadi dirimu sendiri. Dunia membutuhkan suaramu. Dunia membutuhkan cahayamu. Semakin banyak orang mengenalmu, berarti semakin luas jangkauan cahayamu untuk menerangi sekitar. Ini bukan akhir dari perjalananmu. Ini baru permulaan. Permulaan dari sebuah dampak yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu sudah sampai sejauh ini bukan karena kebetulan. Kamu siap untuk ini. Percayalah pada dirimu sendiri. Ketika lingkaran pertemanan dan pengaruh kita meluas, kita sia-sialah masuk ke panggung yang lebih besar. Dulu, mungkin kita hanya perlu memikirkan pendapat keluarga atau teman dekat. Sekarang, ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan mata yang melihat. Tiba-tiba, kita jadi lebih hati-hati dalam berbicara, lebih waspada dalam bertindak, takut salah ngomong, takut menyinggung, takut dinilai. Tekanan untuk selalu tampil sempurna itu nyata. Kita mulai membandingkan diri kita dengan ekspektasi orang lain. Kita khawatir kalau kita nggak cukup baik, nggak cukup pintar, atau nggak cukup menarik. Kita takut mengecewakan mereka yang sudah menaruh harapan pada kita. Rasanya seperti berjalan di atas tali. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Kalau salah sedikit saja, rasanya bisa jatuh dan ditertawakan banyak orang. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Dikenal oleh banyak orang itu bukan kutukan loh. Justru, ini adalah sebuah anugerah. Ini adalah bukti bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang menarik, yang berharga, yang membuat orang lain ingin mendekat dan mengenalmu lebih jauh. Mungkin itu karyamu, pemikiranmu, caramu berbicara, atau sekadar energi positif yang kamu pancarkan. Lihatlah ini sebagai kesempatan emas, kesempatan untuk menyebarkan lebih banyak kebaikan. Ketika suaramu didengar oleh lebih banyak orang, kamu punya kekuatan untuk menginspirasi, untuk memotivasi, dan untuk membawa perubahan positif. Satu kalimat penyemangat darimu bisa jadi mengubah hari seseorang. Satu idemu bisa jadi memicu lahirnya karya-karya hebat lainnya. Kamu diberi panggung bukan untuk dihakimi, tapi untuk bersinar. Tentu, akan selalu ada komentar negatif. Akan selalu ada orang yang tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Itu bagian dari permainan. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya kan. Tapi jangan biarkan suara-suara sumbang itu meredupkan cahayamu. Ingat, mereka tidak mengenal perjuanganmu. Mereka tidak tahu proses jatuh bangunmu. Fokus saja pada mereka yang mendukungmu, yang memberimu energi positif. Jadikan kritik sebagai bahan bakar untuk jadi lebih baik, bukan sebagai alasan untuk berhenti. Pilih mana kritik yang membangun dan mana yang hanya sekadar kebencian. Yang membangun, kita ambil. Yang hanya ingin menjatuhkan, kita abaikan sambil tersenyum. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Kamu hanya perlu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu layak berada di posisi ini. Dan yang paling penting, jangan pernah kehilangan dirimu sendiri di tengah semua sorotan ini. Jangan berubah menjadi seseorang yang bukan dirimu hanya untuk menyenangkan semua orang. Itu mustahil. Tetaplah jadi versi terbaik dari dirimu yang otentik. Orang-orang tertarik padamu karena keunikanmu, bukan karena kamu mencoba menjadi orang lain. Tunjukkanlah warna aslimu. Tunjukkan kekuranganmu. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan justru ketidaksempurnaan itulah
yang membuat kita terhubung satu sama lain. Ketika kamu berani menunjukkan sisi rentanmu, orang lain akan merasa lebih dekat denganmu. Mereka akan melihat bahwa di balik semua sorotan itu, kamu juga manusia biasa. Sama seperti mereka. Proses ini adalah perjalanan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Semakin banyak orang yang kamu temui, semakin banyak perspektif yang kamu dapatkan. Ini akan memperkaya jiwamu, membuka wawasanmu, dan membuatmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Anggap saja ini sebagai sebuah petualangan seru yang penuh tantangan dan pelajaran berharga. Jadi, kalau saat ini kamu merasa mulai dikenal banyak orang, jangan takut. Tarik napas dalam-dalam. Ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri atas semua kerja keras yang telah membawamu sampai ke titik ini. Peluklah kesempatan ini dengan tangan terbuka. Ini bukan akhir dari perjalananmu, tapi ini adalah awal dari babak baru yang luar biasa. Babak di mana kamu punya kesempatan untuk memberi dampak yang lebih besar, untuk menyentuh lebih banyak hati, dan untuk meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia ini. Kamu siap, kamu mampu, dan kamu layak mendapatkan semua ini. Ingat, dunia membutuhkan cahayamu. Jadi, jangan ragu untuk bersinar seterang-terangnya. Teruslah berkarya, teruslah berbagi, dan teruslah menjadi dirimu sendiri. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang peduli dengan reputasi dan cara orang lain memandang kita. Ketika lingkaran orang yang mengenalmu meluas, otomatis tekanan untuk memenuhi ekspektasi mereka juga meningkat. Kamu tidak lagi hanya bertanggung jawab pada dirimu sendiri atau orang-orang terdekatmu, tapi seolah-olah kamu punya tanggung jawab tak terlihat pada semua orang yang kini mengenalmu. Rasanya seperti berjalan di atas panggung besar, dengan ribuan sorot lampu menyorot setiap gerakanmu. Salah langkah sedikit saja, rasanya seluruh dunia bisa melihatnya. Ini bisa membuatmu ragu untuk menjadi diri sendiri. Takut untuk mencoba hal baru, atau bahkan takut untuk gagal. Tapi, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika semua perhatian ini bukanlah beban, melainkan sebuah kesempatan? Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memberikan dampak yang lebih besar. Coba pikirkan, ketika kamu dikenal oleh lebih banyak orang, suaramu jadi lebih didengar. Idemu punya potensi untuk menjangkau lebih luas. Pengaruhmu, sekecil apapun itu, bisa menciptakan riak kebaikan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Orang-orang mulai mengenalmu bukan tanpa alasan. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu. Entah itu bakat, keahlian, caramu berbicara, atau sekadar energi positif yang kamu pancarkan. Mereka tertarik pada nilai yang kamu bawa. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi otentik. Kunci untuk mengelola perasaan ini adalah dengan memisahkan antara persona publik dan diri pribadimu. Kamu tidak harus membagikan setiap detail kehidupanmu. Kamu berhak punya ruang privasi, tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu yang paling rentan tanpa perlu takut dihakimi. Tetapkan batasan yang jelas, mana yang ingin kamu bagikan, dan mana yang ingin kamu simpan untuk dirimu sendiri. Ingat, orang-orang yang mengikutimu atau mengagumimu, mereka terhubung dengan versi dirimu yang kamu tunjukkan, bukan keseluruhan dirimu yang kompleks. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak menipu mereka. Kamu hanya melindungi energimu. Selanjutnya, ubah fokusmu dari apa yang mereka pikirkan tentangku, menjadi apa yang bisa aku berikan kepada mereka. Alihkan energimu dari rasa cemas akan penilaian menjadi semangat untuk berkontribusi. Ketika kamu fokus memberi nilai, entah itu melalui ilmu, hiburan, inspirasi, atau sekadar tawa, rasa takut itu perlahan akan memudar. Kamu akan sadar bahwa tujuanmu lebih besar daripada sekadar citra diri. Tujuanmu adalah untuk berbagi, membantu, dan menginspirasi. Dan ketika itu menjadi bintang penuntunmu, komentar negatif atau ekspektasi yang tidak realistis akan terasa seperti kerikil kecil di jalan yang lebar. Tentu, kadang terasa mengganggu, tapi tidak akan bisa menghentikan langkahmu. Ingat juga,
bahwa kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Ini adalah aturan emas yang harus kamu pegang rata-rata. Akan selalu ada orang yang tidak setuju denganmu, yang mengkritikmu, atau yang sekadar tidak menyukaimu tanpa alasan yang jelas. Dan itu sepenuhnya di luar kendalimu. Menerima kenyataan ini akan membebaskanmu dari beban yang tidak perlu. Daripada mencoba mengubah pikiran mereka, lebih baik fokus pada orang-orang yang mendukungmu, yang mendapatkan manfaat dari apa yang kamu lakukan. Bangun komunitasmu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang penting. Energi mereka akan menjadi bahan bakarmu, bukan energi dari para kritikus. Bagaimana dengan takut melakukan kesalahan? Nah, inilah bagian terbaiknya. Ketika kamu semakin dikenal, kesalahanmu justru bisa menjadi pelajaran paling berharga. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain. Menunjukkan bahwa kamu tidak sempurna, bahwa kamu juga bisa gagal dan bangkit lagi, justru membuatmu lebih manusiawi dan lebih relatable. Orang tidak terhubung dengan kesempurnaan. Mereka terhubung dengan kejujuran dan kerentanan. Jadi, jangan takut salah. Anggap saja itu sebagai bagian dari cerita perjalananmu. Sebuah babak yang akan membuat kisah suksesmu nanti jadi jauh lebih menarik dan inspiratif. Kesalahanmu adalah bukti bahwa kamu mencoba, bahwa kamu berani mengambil risiko. Jadi, saat kamu merasa cemas karena semakin banyak orang yang mengenalmu, tarik napas dalam-dalam. Ingatkan dirimu sendiri. Ini bukan ancaman. Ini adalah panggungmu. Panggung untuk bersinar, panggung untuk berbagi, dan panggung untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan versi yang sempurna, tapi versi yang jujur, berani, dan terus bertumbuh. Orang-orang tertarik padamu karena suatu alasan. Jangan biarkan rasa takut membuatmu menyembunyikan cahaya yang membuat mereka tertarik sejak awal. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu, yang berani menunjukkan siapa diri mereka dan memberikan dampak positif bagi sekitar. Dan jika suatu saat kamu merasa lelah, kewalahan, atau mulai ragu lagi, tidak apa-apa untuk mundur sejenak. Beristirahatlah. Isi kembali energimu. Hubungi teman-teman terdekatmu, keluarga, atau siapapun yang menjadi sistem pendukungmu. Mereka mengenalmu jauh sebelum semua perhatian ini datang. Dan mereka akan tetap ada jauh setelah sorotan itu mungkin meredup. Mereka adalah jangkar yang membuatmu tetap membumi. Kekuatan sejati bukan datang dari seberapa banyak orang yang mengenalmu, tapi dari seberapa baik kamu mengenal dirimu sendiri dan seberapa kuat fondasi yang kamu bangun di sekitarmu. Pada akhirnya, dikenal oleh banyak orang adalah sebuah anugerah yang datang dengan tanggung jawab. Gunakan anugerah itu dengan bijak. Gunakan pengaruhmu untuk kebaikan. Tetaplah rendah hati. Tetaplah belajar. Dan yang terpenting, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, itulah yang membuatmu istimewa. Itulah yang membuat orang-orang ingin mengenalmu lebih jauh. Kamu sudah punya semua yang kamu butuhkan. Sekarang, saatnya untuk melangkah ke panggung itu dan membagikan cahayamu pada dunia. Jangan takut, dunia sudah menunggumu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.